Zoom meeting Gusti Suryono, media silaturahmi, media komunikasi, dan sekaligus media berbagi pengetahuan. Yang pertama akan menyampaikan opportunity product presentation yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hewan Dadi, sahabat saya dari Surabaya. Selamat berjumpa kembali acara Opportunity Product Presentation dari PT Riway, tim 37. Kita ingin meraih hidup yang sehat, yang bisa kita nikmati selama di dunia ini, sehingga kita bisa mencari kesempatan untuk menikmati hidup yang sehat dan mencari bekal untuk di kehidupan kelak di akhirat nanti. Memang kadang-kadang kita lupa, selama kita hidup, selama kita bekerja, kadang-kadang masalah kesehatan ini agak terbengkalaikan dengan pekerjaan yang sehari-hari selalu menumpuk. Namun demikian, kita tetap harus memperhatikan bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat hakiki, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebetulnya, apa dan bagaimana sehat itu? WHO mengatakan atau menyebutkan bahwa sehat itu merupakan keadaan sempurna atau yang utuh secara fisik, mental maupun sosial, dan bukan hanya suatu keadaan terbebas dari penyakit atau kelemahan saja. Jadi, artinya di samping 3 unsur yang tadi, ditambah lagi dengan unsur produktif atau bisa menghasilkan atau ekonomis. Jadi kadang-kadang menurut undang-undang ini ada hal-hal yang gangguan pada badan, gangguan pada fisik, tapi dia masih produktif, dia tidak akan dikatakan sakit, misalnya. Ya, itu dikatakan kalau secara klinis tidak sakit dan organ-organ tubuh berfungsi secara normal. Artinya tidak ada gangguan pada fungsi tubuh itu secara fisik. Bisa kita lihat contoh-contohnya, kalau ada gangguan, kemudian muncul klinis gejala-gejala yang tidak mengenakan atau sakit. Kemudian secara jiwa, itu bisa dilihat dari sehat pikiran. Sehat pikiran artinya seseorang bisa berpikir secara rasional, secara logika, ya, tidak emosional dan sebagainya. Kemudian secara spiritual, seseorang bisa menjalankan ibadahnya, rasa bersyukur dengan benar menurut syariat agamanya. Kemudian kalau dari sisi sosial, seseorang mampu berinteraksi, mampu berkomunikasi, baik dengan seseorang lagi, orang lain, ataupun dalam kelompok, sehingga timbul suatu komunikasi. Dan secara ekonomi, tentu tadi yang saya katakan, seseorang itu bisa menghasilkan atau produktif, atau secara ekonomi bisa menghasilkan. Kita bisa mengatakan bahwa seseorang itu sakit karena ada penyakit. Penyakit ini muncul karena keseimbangan dalam tubuh tidak dapat dipertahankan. Artinya metabolisme terganggu. Metabolisme terganggu, bisa kemungkinan gula darah yang meningkat, bisa kemudian lemak yang meningkat, bisa atau kolesterol yang meningkat, dan sebagainya, menimbulkan gangguan pada organ tubuh, akhirnya sakit. Kedua, gangguan pada fungsi organ tubuh, apakah pada liver, pada jantung, ginjal, pankreas, dengan berbagai sebab, sehingga kemudian metabolisme terganggu, jantung terganggu, oksigen tidak bisa disalurkan ke seluruh tubuh, muncullah penyakit, bisa stroke, dan sebagainya, Nah, dengan 2 hal ini, maka akan menimbulkan kapasitas dari tubuh itu, organ tubuh itu akan berkurang. Seperti saya katakan tadi, ya, kapasitas fungsi dari
jantung akan berkurang, dia tidak bisa mengalirkan, menyebarkan oksigen ke seluruh organ tubuh, sel darah merah tidak dapat diproduksi, akhirnya semua organ tubuh terganggu bukan rasa sakit. Ya, rasa sakit yang kita katakan illness inilah. Informasi tentang urutan 10 penyakit yang menyebabkan kematian dari WHO tahun 2018, kita lihat ada 10 urutan. Yang pertama sakit jantung, yang kedua stroke, yang ketiga Alzheimer atau pikun, yang ketiga kanker paru-paru, yang keempat penyakit paru-paru kronis, yang kelima penyakit paru-paru kronis, yang keenam infeksi pernapasan, yang ketujuh kanker usus besar, yang kedelapan diabetes mellitus, yang kesembilan gagal ginjal, dan yang ke-10 kanker payudara. Jadi 2 tertinggi adalah sakit jantung dan stroke, itu yang banyak dijumpai di dunia ini menurut laporan WHO. Saya akan coba informasi atau laporan WHO yang agak terbaru tahun 2019. Ya. Dari urutan 10 penyakit ini, 2 terbesar tetap ada penyakit jantung dan penyakit stroke. Walaupun ada beberapa yang berubah. Yang ketiga penyakit paru-paru kronis, yang keempat infeksi saluran pernapasan bawah, yang kelima kondisi neonatal, banyak kematian pada bayi yang baru lahir, keenam kanker pada trakea, bronkus sama pada paru-paru, ketujuh Alzheimer dan demensia, kedelapan diare, 9 diabetes mellitus, dan ke-10 penyakit ginjal. Ini informasi yang saya dapatkan, informasi dari WHO pada tahun 2019. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Dengan kondisi keadaan penyakit yang sering dijumpai, tentu merupakan satu problem yang dicari jalan keluarnya, dicari solusinya. Dan di dunia kedokteran, akhir-akhir ini ada sebuah terobosan, yaitu dengan ditemukannya sel induk. Apa itu sel induk? Sel induk merupakan dasar dari semua kehidupan, atau dasar dari mulai terbentuknya organ-organ tubuh. Ini sel induk, atau kita kenal juga sebagai stem cell, sel punca. Dengan begitu, ada kemungkinan bahwa ini merupakan salah satu peluang yang akan mencari solusi dari keterbatasan di bidang pengobatan. Dan ini juga merupakan sesuatu hal yang ajaib yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Jadi sel punca atau stem cell atau sel induk ini ada karena hasil dari pertemuan atau pembuahan sel telur pada wanita dengan sperma, sehingga terbentuklah satu sel induk. Kemudian satu sel induk ini akan mengadakan duplikasi, pembelahan menjadi 2, 4, 8, dan sebagainya. Dan pada fase hari keempat pada proses terbentuknya embrio, terbentuklah yang namanya blastosit. Blastokis ini merupakan sel induk yang akan berregenerasi, ya, yang akan yang akan berdiferensiasi. Dia akan membelah, akan berubah membentuk sel-sel organ, baik itu sel organ untuk liver, sel organ untuk jantung, untuk saraf, dan organ-organ yang lainnya, ginjal dan sebagainya. Terus demikian akan terbentuk sel-sel organ sehingga sampai mengalami masa 9 bulan 10 hari lahirlah seorang bayi. Nah,
Setelah bayi itu lahir, kemudian meningkat dewasa, maka sel induk ini akan tetap berada dalam tubuh manusia sampai dengan pada laki-laki umur 21 tahun, dan kemudian pada wanita umur 18 tahun, dia akan menetap di dalam tubuh seorang di dalam sumsum tulang belakangnya. Nah, sekarang kita coba bagaimana perkembangannya dari sel induk ini. Sel induk atau stem cell ini dalam perkembangannya banyak dimanfaatkan oleh dunia kedokteran untuk pengobatan. Lama sudah terdengar di dunia, di bagian di Eropa, ya di benua Eropa sana, atau di Swiss tepatnya, bahwa sel induk ini menjadi salah satu jalan keluar untuk pengobatan melalui injeksi plasenta. Namun demikian, pengobatan dengan injeksi plasenta ini memerlukan biaya yang cukup mahal. Bahkan informasinya itu sampai ratusan juta sampai miliaran. Dengan waktunya pun cukup lama. Itu yang terjadi di Swiss sana. Tentu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memanfaatkan. Kemudian juga ada teknologi dengan transplantasi sel induk. Ini pun merupakan satu upaya yang cukup mahal dan informasinya juga cukup menyakitkan. Kemudian lagi ada di bidang kecantikan dengan injeksi plasenta untuk kesan kecantikan. Namun ini banyak tidak direkomendasikan karena menyangkut hal yang kurang safe, kurang aman. Akhir-akhir ini banyak dijumpai, bahkan sekarang ini ada upaya orang dengan mengadakan penyimpanan ari-ari atau darah dalam sebuah bank penyimpanan khusus untuk ari-ari ini. Yang tentu pada suatu ketika, pada saat nanti si bayi sudah dewasa, akan dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan. Tapi ini pun masih tentu memerlukan waktu yang lama, ya, kemudian juga ya tentu memerlukan biaya yang mahal juga. Orang berusaha dengan saat ini dengan bagaimana menerapkan pola hidup sehat. Ini yang sekarang banyak kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata apa yang kita bicarakan di depan bahwa ini mungkin ada terobosan. Mungkinkah ada pemanfaatan teknologi dari sel induk ini untuk pengobatan yang tidak mahal, yang tidak lama, dan praktis. Rupanya ini muncul, dan di Selandia Baru akhirnya diketemukanlah sebuah kapsul, sebuah suplemen, ya, yang diambil dari plasenta rusa dan menjadi satu suplemen untuk kesehatan, dan ini ditangkap dengan cerdas, dengan pintar oleh PT Riway Internasional dengan foundernya yaitu Dr. Lim Boon Hong, yang akhirnya menjadi satu perusahaan internasional di Singapura yang berproduksi yang memasarkan produk dari kapsul ini, dari sel induk ini. Nah, kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Sampai sekarang sudah 13 tahun produk ini berjalan dan sudah mencapai omset yang cukup banyak. Bahkan sekarang sudah sampai kepada edisi ke-6. Dan selalu mengadakan evaluasi dari tiap-tiap edisi. Kalau kita ingin lihat kapsul ini, kapsul stem cell yang kita dapatkan ini, itu mengandung berbagai macam formula. Mulai tahun 2018 dibuat, diperkenalkan, di launching. Sel induk ini berbentuk sebuah kapsul dengan 5 formula yang lainnya, akhirnya menjadi 6 formula.
Kemudian pada 2009 dievaluasi, ditambah lagi menjadi 8 formula. Terus sampai 2012 itu mencapai 9 formula. 2015 mencapai 11 formula, dan tahun 2018 sekarang sudah 12 formula. Dengan beberapa pergantian-pergantian, misalnya yang pertama ada pilar V diganti dengan kulit manggis, akhirnya kulit manggis diganti lagi dengan yang terbaru yaitu likopen. Bagaimana sekarang proses pembuatan kapsul yang dibuat dengan 12 formula dengan 5 teknologi mutakhir? Yang pertama, menggunakan teknologi pembekuan kering. Dengan teknologi pembekuan kering ini, maka sel hidup di dalam kapsul tadi itu akan dipertahankan bioaktifnya sampai 3 sampai 4 tahun. Itu salah satu keunggulannya. Kemudian bahan-bahan bioaktifnya itu akan mempunyai manfaat yang tertinggi, ya, sehingga ekstrak plasenta rusa segar ini bisa tetap bagus dan bisa tetap bermanfaat dengan bioaktif yang maksimal, yang tertinggi. Itu yang kedua, yang pertama. Kemudian yang kedua, dikenal juga dengan memakai teknologi pengisian nitrogen. Teknologi ini mempunyai kelebihan, maksud dengan cara mengeluarkan kandungan oksigen di dalam kapsulisasi itu sampai dengan titik 0 dan diganti dengan nitrogen. Kenapa demikian? Karena kalau O2-nya masih ada, maka akan terjadi oksidasi yang dapat merusak atau merubah bentuk sel hidup yang ada. Mungkin karena pengaruh bakteri, mungkin karena pengaruh radikal bebas, dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah teknologi G2 dari pengisian nitrogen. Kemudian yang ketiga, dikenal juga dengan menggunakan teknologi lapisan entrik. Teknologi ini khusus dibuat dengan maksud agar kapsul yang berisi sel hidup sel hidup atau plasenta rusa ini itu tidak hancur, tidak rusak oleh asam lambung pada saat tiba di lambung, sehingga tidak sampai kehilangan nutrisi pada saat perjalanan ke usus halus. Dengan demikian, maka kapsulnya itu dipersiapkan bisa larut di dalam usus halus dan bisa terserap maksimal sampai 80%. Ini canggihnya teknologi lapisan entrik, sehingga kapsul itu tidak rusak di lambung, betul-betul terserap maksimal, bahkan 80% bisa terserap di usus halus, kemudian disebarkan kepada organ-organ yang membutuhkan. Yang keempat yaitu teknologi emulsifikasi atau teknologi nano. Teknologi ini memungkinkan molekul-molekul yang besar, ya, dari nutrisi-nutrisi yang adanya itu akan diperkecil sampai perbandingan 1:20, sehingga penyerapannya menjadi maksimal, menjadi lebih sempurna, baik penyerapan di usus halus maupun di organ-organ tubuh yang membutuhkan. Itu kelebihan dari teknologi emulsifikasi. Dan yang kelima yaitu teknologi biosoft gel. Biosoft gel ini dikenal sebagai teknologi dengan menggunakan basis gelatin, sel gelatin, sehingga gelatin ini akan mengelilingi cairan di dalam kapsul itu, sehingga membuat kapsul plasenta ini lebih kecil dan mudah untuk dikonsumsi, mudah untuk ditelan. Kemudian juga dijamin memastikan bahan yang efektif ini bisa larut dengan cepat di usus halus. Dan dengan teknologi biosel ini bisa meningkatkan penyerapan nutrisi bioaktifnya sang maksimal mungkin. Itu yang terjadi dengan teknologi biosoft gel. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, saya hormati,
Maka muncullah kapsul tadi, jadilah kapsul tadi yang dinamakan dengan kapsul plasenta, purtir plasenta. Itu yang kita kenal sekarang dengan nama kapsul purtir plasenta, merupakan suplemen kesehatan berkualitas yang terbaik yang sudah banyak dikonsumsi oleh jutaan orang. Ini satu-satunya suplemen yang sekarang banyak dikatakan juga dengan suplemen Rolls Royce, suplemen super. Nah, kalau kita lihat dari kemasannya pun dari luar bukan main, sangat bagus, sangat rapi, sangat eksklusif. Itu kemasan dari purtir plasenta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, kalau kita lihat gambar rusa, kalau kita sebut dari tadi bahwa plasenta yang diambil itu adalah berasal dari rusa, tentu kita ingin bertanya, kenapa yang dipilih itu hewan rusa? Nah, kita akan coba menelaah lebih jauh. Apa rusa itu? Siapa rusa itu? Apa kelebihannya rusa itu? Rusa mempunyai kelebihan bisa meregenerasi sendiri. Itu bisa terlihat dari tanduk rusa yang terbuat dari tulang dan selalu berganti pada tiap tahun. Jadi kalau tanduk rusa atau antler ya itu dipotong, dia akan tumbuh lagi. Dan itu menjadi perhatian orang-orang untuk meneliti. Seperti itu. Artinya apa? Artinya rusa mempunyai kemampuan untuk meregenerasi sendiri. Kedua, ada pembeda yang lain. Rusa ini tidak punya kantong empedu. Kita sama-sama tahu kantong empedu itu salah satu organ yang bisa mensekresikan hasil sisa-sisa metabolisme. Artinya dengan tanpa ada kantong empedu, rusa ini sudah bisa memanage sendiri, tidak ada racun-racunnya yang terdapat dalam tubuhnya yang harus dibuang melalui kantong empedu. Artinya apa? Artinya makanan yang dimakan, yang diambil oleh hewan mamalia ini betul-betul makanan yang sangat bersih, bebas racun. Nah, kalau kita lihat bahwa rusa merupakan hewan mamalia pemamah biak yang sangat selektif. Bahkan ekornya itu bisa mendeteksi mana makanan yang baik, mana yang tidak, mana yang beracun, mana yang tidak. Dan dia atau rusa ini hanya makan tanaman-tanaman yang mempunyai kandungan protein yang bergizi tinggi. Seperti daun-daunan forbs kalau di Selandia Baru, ada pucuk tunas muda, tumbuhan berkayu, kacang-kacangan terutama, dan buah-buahan lunak. Jadi bukan sembarang rumput, jarang rusa makan rumput, jarang. Ya, jadi betul-betul makanan yang berprotein tinggi. Ini rusa, sehingga memang banyak organ-organ tubuh rusa yang sejak zaman dulu kala, nah kita lihat, zaman-zaman dulu kala, zaman-zaman kuno, di dunia kedokteran, terutama di Tiongkok sana, sudah banyak memanfaatkan organ-organ tubuh rusa ini menjadi salah satu suplemen atau bahan pengobatan, baik itu ekornya, darahnya, tanduknya, kelaminnya, dan sebagainya, jantungnya. Nah, sekarang kita ingin bicarakan masalah plasenta rusa. Jadi seperti saya sampaikan tadi di depan, bahwa purtir plasenta ini mempunyai kandungan formulasi dari 12 formula. 12 formula ini dengan formula utamanya yaitu ada pada plasenta rusa, dan kelebihan plasenta rusa itu betul-betul merupakan sel hidup yang bisa merangsang, yang bisa meregenerasi sel pada tubuh, dan ditambah dengan 11 macam formula lainnya akan menambah khasiat, menambah mutu, kualitas dari suplemen ini. Mari kita akan coba satu persatu untuk melihat. Yang pertama, plasenta rusa. Plasenta rusa ini, kapsul ini ya mengandung sel hidup yang bisa merangsang, yang bisa menstimulasi
sel-sel tubuh, kemudian akan tumbuh jaringan-jaringan atau sel-sel yang rusak. Sel-sel yang rusak, jaringan-jaringan yang rusak akan tumbuh, akan baik kembali dengan dirangsang oleh sel-sel hidup yang ada pada portir plasenta ini. Kedua, berikutnya disebutkan bahwa plasenta rusa itu mengandung yang namanya protein insulin-like growth factor. Ya, kalau kita lihat IGF ini mempunyai peran, mempunyai fungsi di dalam rangka pertumbuhan somatik, pengembangan organ, terutama otak pada anak-anak, dan mempunyai efek anabolik khusus pada orang-orang dewasa, sehingga bisa meningkatkan vitalitas, bisa menunda penuaan, ya, bisa untuk mengatasi pikun, kemudian juga banyak hal yang biasa dimanfaatkan untuk orang-orang dewasa lah. Itu yang pertama. Yang kedua dikenal dengan nucleoclavum. Itu dikenal juga dengan nama stroberi putih yang diambil dari Jepang dan mempunyai peran atau khasiat meningkatkan imunitas tubuh, antioksidan dan anti tumor, meningkatkan sirkulasi darah. Kita tahu kalau ada plaque, ada gangguan sirkulasi darah bisa terganggu. Nah, di sini meningkatkan sirkulasi darah, anti inflamasi atau anti radang, meningkatkan ketahanan stres, dan menghambat efek penyempitan pembuluh darah. Ini yang kemudian sangat bermanfaat, terutama untuk seseorang yang kemungkinan terjadi penyumbatan darah yang kemudian berakibat stroke. Nah, ini sangat penting nucleoclavum ini. Ketiga yaitu fucoidan atau ganggang. Fucoidan ini khusus, dia punya peran penting di dalam membunuh sel-sel kanker. Kemudian dia bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas, dan menjaga serta meningkatkan kesehatan usus dan pencernaan. Nah, ini khusus mengenai masalah imunitas ini akan kita lihat nanti pada pembicaraan yang di belakang nanti. Banyak dimanfaatkan, bagaimana sekarang ini diperlukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat yaitu yang kita kenal dengan nama apple polyphenol. Apple polyphenol ini cukup banyak manfaatnya, cukup banyak peranannya, sangat efektif dalam rangka mengurangi radikal bebas. Nah, ini sangat penting sekali. Radikal bebas ini kan sangat berbahaya untuk kemungkinan munculnya kanker. Meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan menurunkan tekanan darah dan mencegah penyakit jantung, antioksidasi, antibakteri, penghilang bau, dan anti ulcer, mencegah kanker saluran pencernaan, dan menghambat pertumbuhan kanker payudara. Ini peran-peran penting yang ada pada apple polyphenol. Kemudian yang kelima ini merupakan hal yang baru itu, dengan ditambahkannya dendrobium. Dendrobium salah satu herbal di Tiongkok yang banyak dimanfaatkan, digunakan. Mempunyai peranan sangat efektif untuk mengatasi kelelahan, memperlebar pembuluh darah, sehingga sirkulasi darah menjadi lancar. Nah, kemudian membantu melumasi sendi atau pada sendi-sendi pada kaki maupun tangan, memberi nutrisi pada perut, dan mempunyai efek anti penuaan yang luas dan menyeluruh pada tubuh, sehingga banyak dimanfaatkan untuk menunda penuaan dan bahkan untuk menangani pikun. Kemudian yang keenam yang dinamakan marine collagen. Marine collagen ini mempunyai fungsi
mencegah dan mengobati radang sendi dan osteoporosis. Ini banyak dialami oleh orang-orang yang sudah punya umur ya, mengenai resep sendi ini. Melindungi dan memperkuat organ-organ internal dan fungsi-fungsi organ. Membantu memperkuat fungsi jaringan sistem kekebalan tubuh, kekebalan lagi yang ada. Dan mempertahankan kulit agar tetap awet muda. Makanya kelihatan kalau yang makan portir ini kelihatan lebih, kalau menurut Ibu Susi ini lebih glowing, lebih kinclong. Itu yang keenam, marine collagen. Yang ketujuh, yang dinamakan evening primrose oil. Sangat bermanfaat, berfungsi untuk membersihkan pembuluh darah, sehingga betul-betul sirkulasi menjadi lancar. Kemudian menyembuhkan penyakit kardiovaskuler atau jantung yang bisa menimbulkan stroke. Meningkatkan pertumbuhan kuku dan rambut, mengatasi eksim dan penyakit kulit, kemudian sindrom pramenstruasi dan menopause, serta menyembuhkan luka dengan cepat. Nah, ini satu kelebihan dari evening primrose oil. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ke-8 kita kenal dengan nama squalene. Squalene ini diambil dari ekstrak hati hiu di samudra yang paling dalam, mempunyai fungsi mengaktifkan sel-sel dan meningkatkan asupan oksigen ke dalam tubuh. Kemudian memperbaiki sel-sel yang rusak, meningkatkan metabolisme dan sirkulasi darah, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kita selalu mendapatkan bagaimana peranan meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat kekebalan tubuh. Kemudian membersihkan racun dalam organ tubuh dan mengurangi rasa sakit dan memulihkan kesehatan fisik. Ini kelebihan yang dipunyai oleh squalene yang terdapat di dalam formulasi portir placenta yang ke-8. Yang ke-9 yaitu yang dinamakan avocado oil. Avocado oil ini, atau sudah kita lihat di gambarnya, merupakan antioksidan yang kuat dan punya khasiat yang tinggi, membantu mengurangi peradangan dan membantu munculnya bintik-bintik pada kulit di usia tua. Kemudian mengurangi morbiditas katarak, batu ginjal, stroke, meningkatkan elastisitas pembuluh rambut. Itu yang ada pada avocado oil. Yang ke-10 yaitu yang dinamakan borage oil. Fungsinya antara lain mengurangi kolesterol dan hipertensi. Nah, ini juga hal yang sangat penting sekali, banyak dia alami pada kasus-kasus di masyarakat. Kemudian mencegah serangan jantung, sangat penting. Kalau kita lihat tadi, merupakan yang teratas di dalam penyebab kematian di dunia. Mencegah diabetes yang disebabkan oleh kerusakan sistem saraf, terutama sistem saraf otonom. Jadi sistem saraf ini, terutama sistem saraf otonom adalah yang di luar kendali sistem saraf pusat. Itu bisa menimbulkan diabetes yang kemudian bisa dikendalikan oleh borage oil ini. Kemudian membersihkan pembuluh darah, memperbaiki kulit kering dan eksim, mengurangi nyeri sendi atau reumatik. Ini yang nomor 10, yaitu borage oil. Yang ke-11 yaitu yang makan aloe vera, kalau lidah buaya kalau kita kenal. Antara lain bisa memperlancar BAB, bisa membersihkan usus besar, mempercantik kulit. Nah, kembali mempercantik kulit biasanya banyak dimanfaatkan oleh ibu-ibu, tapi sekarang pun bapak-bapak banyak memanfaatkan. Kemudian aloe vera ini juga mengandung asam amino dan enzim aktif yang cukup banyak dan kompleks sebagai bahan dalam rangka mempertahankan sistem metabolisme yang sehat. Ini kandungan pada aloe vera yang sangat penting dan bagus pada portir placenta. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu yang dinamakan lycopene. Lycopene ini mempunyai fungsi antara lain antioksidan dalam tubuh, sehingga
kemungkinan terhindar dari adanya kanker. Kemudian memperlambat proses penuaan, banyak disenangi juga oleh kita semua. Kemudian mengatur pertumbuhan sel dan metabolisme, mencegah pertumbuhan tumor, mengatur metabolisme kolesterol dan lipid atau lemak, mencegah penyakit serangan jantung dan pembuluh darah otak, dan meningkatkan kesehatan prostat, payudara, dan rahim. Bapak Ibu sekalian, itulah 12 formula yang terdapat pada Purtir Placenta yang sudah saya sampaikan satu persatu beserta fungsi-fungsi dan manfaatnya, sehingga kita bisa mengambil satu garis bawah, satu benang merah, bahwa Purtir Placenta sangat kaya akan kandungan-kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita bicara masalah Purtir Placenta mempunyai satu fungsi atau satu wawasan, satu perlindungan kepada tubuh manusia, mulai dari melindungi, kemudian melengkapi, mencegah, pemulihan, meregenerasi sel, mendetoksikasi atau membuang racun, dan menurunkan kolesterol, darah tinggi, gula, dan sebagainya. Dan yang paling utama lagi adalah dengan meregenerasi sel sehingga bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Ini standar yang dipunyai oleh Purtir Placenta, sehingga betul-betul Purtir Placenta merupakan suplemen yang sangat-sangat komplit sekali. Nah, kalau bisa atau boleh saya coba mengambil beberapa hal yang penting dari pembicaraan di depan tadi, maka Purtir Placenta ini sangat banyak manfaatnya, antara lain mengatur fungsi tubuh. Tadi kita sudah sampaikan, dia betul-betul menjaga metabolisme tubuh, meningkatkan metabolisme tubuh, kemudian menunjang sistem kekebalan tubuh. Tadi sudah kami bicarakan di depan. Mendukung lipid darah yang sehat, lemak darah sangat dimanage dengan baik, kemudian mengurangi kelelahan, melancarkan sirkulasi darah, sehingga akan terhindar dari kemungkinan terjadinya sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah, menghindari kemungkinan terjadi stroke, dan lain sebagainya. Mendukung fungsi sendi dan tulang rawan. Itu juga pada banyak orang sangat diperlukan untuk memperbaiki gangguan pada sendi. Kemudian meningkatkan kesehatan kardiovaskuler atau pada jantung. Ya, jadi kembali kami ingin menggarisbawahi sangat penting sekali Purtir Placenta ini, terutama dalam memanage atau melindungi ya gangguan-gangguan pada kardiovaskuler pada jantung. Menunjang keseimbangan hormonal, meningkatkan fungsi jantung, meningkatkan kualitas, sini nggak terbaca satu lagi. Oh sorry. Memelihara kesehatan kadar ini, jadi memanage kadar kolesterol, membantu sistem pencernaan, dan menjaga vitalitas. Ini manfaat-manfaat yang bisa kami sampaikan sebagai salah satu saringan dari urean-urean di depan tadi. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita kemudian bertanya, kalau sudah ada Purtir Placenta, kenapa harus mengkonsumsi banyak suplemen? Dengan Purtir Placenta sudah banyak mengandung formula-formula berbagai suplemen yang ada di dalamnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan kalau kita bicara mengenai Purtir Placenta ini, kadang-kadang kemudian kita merenung bahwa memang perhatian terhadap kesehatan itu kadang-kadang suka terlupakan.
asik dengan mencari uang, asik dengan bekerja. Kadang-kadang kita susah sekali menyisihkan uang untuk sehat, untuk keperluan kesehatan. Kalau sudah kemudian sakit, justru diperlukan banyak uang. Nah, di sana kemudian kita merenung. Ternyata justru pada saat sehat kita sekarang inilah kita perlu untuk memanfaatkan protein plasenta sebagai suplemen yang harus kita butuhkan. Karena memang sehat itu mahal, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagai kelanjutan yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dari protein plasenta ini di dalam peredaran pemasarannya itu tidak demikian saja dilepas, tapi memang disertai dengan berbagai sertifikat yang diperlukan untuk menjamin agar protein plasenta ini betul-betul dipercaya, betul-betul bisa menjadi andalan. Jadi pabrik dan PT Riway Internasional sudah mempersiapkan sertifikat-sertifikat yang diperlukan. Antara yang pertama yaitu sertifikat mengenai International Free Sale dari New Zealand. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada sertifikat mengenai New Zealand Good Manufacturing Practice. Ini khusus yang menyangkut masalah main facility atau fasilitas utama. Kemudian juga yang ketiga yaitu New Zealand Good Manufacturing Practice khusus untuk riset yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat saya akan coba muncul ini sama dengan yang tadi mengenai Good Manufacturing Practice. Kemudian yang berikutnya yang keempat ini mengenai food safety, jadi keamanan dari suplemen ini sebagai makanan. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya ini sertifikat dari Singapore General Hospital. Ini tentang safety test sertifikasi, jadi sertifikat yang mencantumkan safe test terhadap beberapa mikroba, baik bakteri, ya, bakteri Salmonella, E. coli dan sebagainya. Itu dijamin di sini di sertifikat ini. Kemudian berikutnya sertifikat dari Singapore Sciences Authority atau HSA. Itu khusus sertifikat yang menjelaskan mengenai amannya atau bebasnya dari kandungan logam, arsenik, kemudian merkuri, kemudian koper atau tembaga. Ini ada jaminan bebas dari kandungan tembaga, logam. Kemudian ini mungkin yang paling penting, sertifikat halal dari Federation of Islamic Association New Zealand, ya, tentang internasional halal sertifikasi. Ini tambahan mengenai testimoni penyakit lupus yang kebetulan orangnya ini dikenal dari Bu Susi ini yang namanya kalau nggak salah Mbak Tia ini katanya. Jadi penyakit lupus itu memang penyakit yang disebabkan karena autoimunnya menyerang organ yang mestinya sistem kekebalan tubuh itu melindungi organ tubuh dari penyakit, tapi dia berbalik menyerang organ-organ tubuh. Muncullah ini penyakit lupus ini. Dan ini sudah dicoba ini dengan mengkonsumsi putir, kemudian di dalam tahap perawatan, dan yang bersangkutan saat ini sudah sehat kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup sehat dan awet muda sangat penting. Jangan lupa Riway Internasional mengajak Anda menuju masa depan yang lebih indah dengan mengkonsumsi protein plasenta. Dan PT Riway sebagai
perusahaan internasional yang memasarkan Putri Plasenta ini mempunyai lambang dengan 6 tanduk rusa. Nah, 6 tanduk rusa ini merupakan sebuah gambaran dari filosofi ya, atau filosofi Three-Way Internasional, yang antara lain satu kemampuan bersosialisasi, gaya hidup yang sehat, ada tujuan finansialnya, kemudian mempunyai nilai-nilai kekeluargaan, mempunyai nilai pola pikir yang benar, dan tidak lupa dengan peningkatan kerohanian. Jadi di Three-Way ini mempunyai nilai-nilai yang semuanya sangat kita butuhkan, kita inginkan, dan betul-betul sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita hidup sehat bersama Putri Plasenta.